Hai, Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi. Hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku. Subtema 2, pengalamanku di sekolah, pembelajaran 3 dan 4. Sudah mulai belajar hari ini anak-anak? Yuk kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk di pembelajaran 3, menulis ungkapan permintaan tolong. Masih ingatkah anak-anak tentang ungkapan permintaan tolong? Ungkapan permintaan tolong diucapkan saat kamu membutuhkan bantuan orang lain. Misalkan saja ada contohnya. Fitri kesulitan saat menghapus bagian atas papan tulis. Fitri pun meminta bantuan Jonas untuk menghapus papan tulis. Bagaimanakah ucapan ungkapan permintaan tolongnya? Ungkapan permintaan tolongnya yaitu seperti ini. Jonas, aku kesulitan menghapus papan tulis itu. Tolong aku untuk menghapusnya karena aku tidak sampai. Jangan lupa selalu bubuhkan kata tolong untuk meminta bantuan kepada orang lain. Selanjutnya, pengukuran panjang menggunakan alat ukur baku. Ingatkah kembali anak-anak bagaimana cara mengukur panjang menggunakan alat ukur baku? Kita mengukur panjang bisa menggunakan dengan penggaris atau dengan meteran. Hasil pengukuran tersebut dapat ditulis dalam satuan meter atau disingkat dengan M atau sentimeter yang disingkat dengan cm. Contohkan saja misalkan, panjang sapu 160 cm. 160 cm itu ada berapa meter? Nah, kalau kita uraikan, 160 cm itu sama dengan 100 cm ditambah 60 cm. Yang berarti 100 cm itu sama dengan 1 meter. Kalau 60 cm itu tetap 60 cm. Maka 160 cm itu sama dengan 1 meter lebih dari 60 cm. Misalkan saja ada contoh lain. 210 cm. Kalau kita uraikan 210 cm itu adalah 200 ditambah 10 cm. Kalau 200 cm itu sama dengan 2 meter. Kalau 10 cm itu tetap 10 cm. Jadi 210 cm itu sama dengan 2 meter lebih 10 cm. Selanjutnya, membuat vas bunga dari tanah liat. Salah satu bahan alam yang mudah ditemukan di sekitar kita adalah tanah liat. Tanah liat dapat dibuat menjadi bahan kerajinan. Tanah liat banyak digunakan karena sifatnya yang lunak sehingga mudah dibentuk. Adapun cara membuat dari bahan tanah liat adalah yang pertama, sediakan tanah dan air. Gunakan sarung tangan elastis. Tentukan pola yang akan dibuat. Ambil tanah liat secukupnya dan basahi tanah liat dengan air. Tanah liat dibuat jangan terlalu encer. Setelah itu, kita buat pilinan di atas meja. Dan buat lempengan lingkaran sebagai alas. Lilitkan pilinan yang sudah dibuat tadi di atas lempengan dan rapikan dengan putsir. Selesaikan bentuk dengan membuat pilinan kembali. Nah, anak-anak bisa melihat cara membuat dari tanah liat di halaman 87 dan halaman 88 di buku siswa. Selanjutnya pembelajaran 4. Benny mendapat tugas dari sekolah. Benny harus membawa daun kelapa. Benny belum mengetahui kegunaannya. Ibu guru merahasiakannya. Tahukah kamu apa kegunaan daun kelapa? Iya, daun kelapa yang masih muda bisa kita gunakan untuk membuat ketupat. Nah, anak-anak pernah melihat ketupat? Atau anak-anak pernah membuat ketupat saat lebaran? Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di situ ada langkah-langkah atau cara membuat ketupat. Nah, dari gambar di atas tadi, anak-anak bisa cara membuat ketupat. Atau jika anak-anak mempunyai pita Jepang, anak-anak bisa membuatnya. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu yang pertama, gulung satu sisi janur sampai 3 kali pada tangan. Ingat, posisi pangkal janur menghadap ke atas.
Yang kedua, ambil sisi janur satu lagi seperti langkah sebelumnya, gulung pada tangan sebanyak 3 kali, posisi pangkal janur menghadap ke bawah. 3. Buatlah kedua gulungan saling bersilangan. Janur masih dalam posisi tergulung. 4. Ambil satu ujung, kemudian putar ke belakang susunan janur. 5. Masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang. Kemudian janur yang berada pada posisi tengah. 6. Teruskan anyaman sampai bawah, lakukan langkah sama dengan janur yang satu lagi. Nah, anak-anak bisa mempraktekannya di rumah ya. Setelah Beni membuat ketupat dari janur, Beni akan membaca puisi. Nah, masihkah anak-anak? Pertemuan kemarin kita membahas puisi. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu ada artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Boleh ingatkan lagi, artikulasi adalah kejelasan pengucapan saat membaca puisi. Intonasi adalah ketepatan nada saat membaca puisi. Dan ekspresi adalah raut wajah saat membaca puisi. Nah, kemarin anak-anak sudah mempraktekannya membaca puisi dan menulis puisi. Nah, di situ ada artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Nah, alhamdulillah pembelajaran 3 dan 4 sudah selesai. Kita bisa lanjutkan pembelajaran 5 dan 6 di minggu yang depan. Sekiranya pembelajaran hari ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.